Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa bi ni'mati ikrami nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil isra wal mi'raj minal masjidil haram ilal masjidil aqsa al mu'azzam wa an amana bi ni'mati khatmil Qur'an fi hadhil mahfalah fi madrasati baitis salam. Asyhadu an la ilaha illallah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul kiram. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin asyrafil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalud darajatil kiram wa tabi'ina wa tabi'it tabi'ina bi ihsanin ila yaumi la yanfa'un nadam. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah wa alamu annal jannata uiddat lil muttaqin. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala ta'ala wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahilladzi anzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Wa qala ta'ala aidan wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Al-ayah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allimu auladakum salasan adibu auladakum bisalasin bihubbir rasul wa hubbil arab wa hubbil Qur'an. Wa qala al ulama wa'lam annal ilma wal akhlaq jauharatani wal akhlaq a'lamu wa a'la minal ilmi. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma barik lana amin wali jami'i auladina wali talamidina wali talamidatina waj'alna wa iyyakum minal ulama'il amilin wa imamil muttaqin salihina ta'i'ina lillahi wa lirasulih. Allahumma rfa' darajatina wa tawwil a'marana fi ibadatik wa hassin akhlaqana wa wasi' arzaqana wa habib lana nasa ajma'in wa taba'adal adawata min bani adam. Allahumma ij'alna nuran min nurika wa izzan min izzika wa nasran min nasrika wa haibatan min haibatika wa ta'yidan min ta'yidika ya dzal jalali wal ikram wal mawahibil idham. Nas'aluka wa la nas'alu min ghairika antallahul khaliqul akbar. Allahumma ja'al akhira kalamina hina intihai ajalina qaula la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Hadratul mukarramun, para alim ulama, para asatidah, para tokoh masyarakat, utamina ti aparat desa Sukanagara, Bapak RT na, Bapak RW oge katut kepala desa sareng jajaranana anu dipihormat teka kantun ti jajaran
pengurus kepala madrasah, madrasah diniyah, takmiliyah, awaliyah, Baitus Salam sareng para ustadzahna oge para santri santriwan santriyin santriyatna para siswa siswina anu saroleh salihah amin. Oge teu hilap kasadayana anu sami-sami hadir khususna anu hadirna ieu waktos urang sadaya ya Allah mugi-mugi hadirna ieu sing janten amal soleh nu dicatat ku Allah amin. Dilihat sini sama Abah nanti Paris ya sini ya cucu Abah euy alhamdulillah soleh panjang umur pinter amin semuanya ya. Mugi-mugi para bagi sadaya sim kuring ngaturkeun nuhun kasadayana dina ieu acara khususna oge lembaga ieu pendidikan anu didedel ku pangersana besan Bapak Suparna Saparman sakulawargi oge kasadayana wali murid sareng jajaranana sareng warga masyarakat sadayana ya Allah mugi-mugi amal pauli sadaya kana ngadegna ieu madrasah sing dicatat ku Allah janten ibadah amin. Urang ngadoakeun heula kasadayana muga-muga urang sadaya ya Allah sing dibarokahkeun ku Allah amin. Mugi-mugi ieu madrasah sing barokah amin. Ringkes eta barokahnya barokah para ustadzahna amin. Para nyang yuswa bari jemar rizki tambah ilmu nu manfaat amin. Oge murang kalihna istri pambegetna ya Allah semugi-mugi sing janten hamba Allah anu solihin solihat amin ya rabbal alamin. Oge kasadayana sepuh-sepuh anu milari biaya kangge terselenggarana pangaos atanapi belajar kana nyakolakeun ngalebetkeun ka ieu madrasah oge ka mana wae ka pasantren ka sakola mana wae mugi-mugi dina usahana sing dilangsarkeun ku Allah setiap titik keringatna moga-moga sing dibalas ku Allah dunyana sareng akhiratna amin. Punten tadi teh ku bahasa Indonesia ya ini jadi ku bahasa Sunda kahartos teu Bu itu tutur ngadang gegetuk puntennya tapi dengan bahasa Sunda Pak Ustad ini punten ya Bu mau bahasa naon dia bahasa Indonesia oke bahasa Inggris siap. Para bapak ibu urang ngadoa deui urang atuh dengan sunat deui nya ya Allah. Semoga khususnya ini ibu besan yang sedang sakit semoga segera sembuh amin. Nanti kita baca Fatihah bersama-sama semoga segala permohonan ini dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala amin. Kampung kita dibarokahkan oleh Allah amin. Warga masyarakat kita semua semoga sehat lahir batin amin. Selanjutnya dijauhkan dari berbagai bencana malapetaka dunia dan akhirat amin ya rabbal alamin bi barakati ummil kitab al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi awasan urang sadaya tikawi tadi pembukaan, selanjutnya pembacaan Al-Quran, dilanjutkan dengan tawasul dan doa barusan Fatihah. Ya Allah, semoga diterima Allah, amin. Ya Allah, sampaikanlah pahalanya kepada junjungan Rasulullah SAW dan istri-istrinya serta keluarganya, amin. Juga kepada guru-guru kita, amin ya rabbal alamin. Sejak kita belajar sampai hari ini, bayangkan wajah-wajah guru kita. Ya Allah, semoga kalau yang masih ada semakin barokah, amin. Bila yang telah wafat, semoga di alam kuburan tambah rahmat Allah, amin. Dan tidak lupa kita sampaikan, semoga pahalanya disampaikan kepada orang tua yang mewakafkan tanah ini dan keturunannya yang saya tahu maulon dan keluarganya yang telah wafat. Ya Allah, semoga diluaskan kuburnya, amin. Jadikan alam kuburnya taman, amin ya Allah ya rabbal alamin. Juga kepada orang tua kita yang telah wafat, ya Allah, semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga semua doa semoga diterima Allah, amin ya rabbal alamin. Jadi temanya pertama Isra Mi'raj, yang kedua syukuran khatam Quran santri dan santriat madrasah diniyah. Berbicara Isra Mi'raj, singkat saja. Ibu sampai jam berapa nih kira-kira? Oke, jam 2 saya tidur, Bapak diam di sini. Para Bapak Ibu ulama menjelaskan tentang Isra Mi'raj. Al-Isra wal Mi'raj nahjul hayati alladzi rosamathu anba'ul Isra wal Mi'raj. Berbicara Isra Mi'raj adalah berbicara perjalanan hidup manusia di dunia dan di akhirat yang telah dibuktikan oleh Rasulullah SAW. Jadi apa yang terjadi pada peristiwa Isra Mi'raj, itulah pola hidup kita, itulah perjalanan hidup manusia. Contoh, ini contoh kecil sajalah. Rasul pernah sholat berjamaah dengan para nabi masa dulu yang telah wafat, betul? Nabi Musa, Nabi Ibrahim dan para nabi, ribuan nabi yang telah wafat, Rasul berjamaah sholat, imamnya Rasulullah. Saya tanya, Nabi Musa sudah wafat belum waktu itu? Sudah. Para nabi yang sudah wafat belum? Sudah. Imamnya Rasulullah. Satu, membuktikan bahwa Rasulullah adalah Rasul Sayyidul Mursalin, Sayyidul Makhlukat. Tidak ada makhluk yang paling mulia selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita patut bersyukur dan bangga bahwa kita ini adalah umat khairu ummatin. Rasul adalah Sayyidul Mursalin, kita sebaik-baiknya, amin ya rabbal alamin. Nah, awas, Rasulullah menjadi imam sholat, para nabi sudah wafat sholat. Awas, ini tolong tidak ngantuk ini, jangan ngobrol. Ini sesuai dengan sebagian keterangan adunya amalin wa taklifin bila jazain. Dunia itu tempat amal, tempat perintah Allah taklif, sehingga kita disebut orang mukallaf. Bila jazain, tidak dibalas seperti nanti di akhirat. Al-qabru, nah ini, al-qabru darul jaza wal amal bila taklifin. Kubur adalah tempat pembalasan dan amal tapi tidak diperintah. Jadi kalau orang di dunia Quran, begitu wafat di dalam kubur baca Quran lagi, ganjaran kontan. Karena itu ibu-ibu dianjurkan, khusus terutama bagi bapak-bapak, ziarah ke kubur tiap hari Jumat esok.
Lebaran munggul, Allahu Akbar, bubuhan make selop ningan kita usum hujan ti bebes. Ibu bapak sunat kangge bapak-bapak, kangge ibu-ibu, mangga kitanya asal ngajaga fitnah dan tidak tapi ka Rasul, ka para ulama, ka para wali, ibu-ibu sunat. Jadi bapak-bapak ziarah ka kubur ganjaranna sami sareng munggah haji. Ayeuna munggah haji teh 40 juta, 90 juta, bejana 60 juta. Bari ngadaguan puluhan tahun mending ziarah ka makom bapak, ka makom ibu. Ah, ti imah ge nepi bener. Nepi hadiah ti imah, iya sampai ayeuna urang gaduh katuangan, Ibu Rama aya keneh anterkeun jig. Ini tatubah moal lah, ini teh anterkeun. Ngirim katuangan, ngirim makanan kepada orang tua yang masih hidup bagus, tapi lebih bagus lagi kalau datang. Jadi ziarah ke kubur, di samping kita hadiah doa tiap malam, tiap ba'da sholat, kadang-kadang kita tiap waktu, ya, kepada orang tua, kepada guru, bapak-bapak, itu barokah. Di antara birrul walidain kepada orang tua yang telah wafat, ziarah, hadiah, doa. Dan itu dicontohkan. Mana contohnya? Ini bagi mereka yang kurang menerima, Rasul lewat dengan sahabat kedua kuburan, kemudian Rasul bersabda bahwa dua mayit ini sedang disiksa. Yang satu kalau kencing kurang sempurna membersihkannya, yang satu lagi hidupnya suka apa tuh mengadu arang, mengadu-ngadu. Akhirnya Rasul mengambil pelepah kurma yang segar disimpan di atas kuburan. Sabda Rasul, selama masih segar akan meringankan siksa kubur. Ke pelepah kurma geus mangfaat komo dua urang. Kedua lamun jalma jadi tutur Sundanya, apabila manusia lewat ke kuburan tidak berdoa, Pak, yang di dalam kubur berbicara, rasain lu nanti bagaimana kalau kamu mati, dan ada orang yang tidak berdoa akan terasa oleh kamu. Begitulah bicaranya orang-orang di dalam kubur apabila kita lewat ke kuburan tanpa doa, tanpa bacaan. Nah, itu dianjurkan. Begitu lewat kepada kuburan, ya, dan ya itu kuburan muslim, assalamualaikum ya ahlal kubur antum lana salafun wa anna insyaallah bikum lahikun. Keselamatan bagi kalian wahai ahli kubur, dan insyaallah saya juga. Al-Fatihah, baca Fatihah. Fatihah ini diterima Allah, pahalanya akan disampaikan kepada seluruh ahli kubur yang ada di sana. Betapa bahagianya. Jadi Islam itu mengajarkan, jangankan berbuat baik dengan yang hidup, dengan yang mati juga kita harus berbuat baik. Nah, itu satu tetes saja dari peristiwa Isra wal Mi'raj. Al-Isra wal Mi'raj, kharaqallahu nawamisal kaun wasunanal hayat. Isra Mi'raj itu membedah, Allah membuka rahasia-rahasia alam dan kehidupan manusia. Ada sholat berjamaah, ibu. Rasul pernah berangkat Isra wal Mi'raj, dan sebelumnya belek dulu dibawa ke sumur Zam-Zam, diisi dengan ilmu, iman, hilim. Iman yang kuat, Islam yang teguh, ilmu, hilim, dan kesabaran. Itu sebagai contoh kepada kita. Anak juga kita harus dibedah, dibelek dadana, isi iman, isi Islam, bapak-bapak, isi dia tahu sholat, tapi bukan dibelek, dioblek, dioperasi. Masukkan ke lembaga pendidik. Dan tidak ada investasi yang paling berharga dunia dan akhirat seperti anak soleh. Amin. Moga-moga anak kita soleh, solehah semua. Amin ya robbal alamin. Isra wal Mi'raj. Yang jogi coba bagikan eta tah.
tadi ya kertas kan sakedik mun teu kebagian mangga motokopi we nya mungkin aya canakeun UI ada yang bisa dibawa pulang bapak-bapak. Mudah-mudahan bisa ditelaah di rumah. Jadi saya sebelum kesini surat coret gitu ditulis, nanti bawa ke rumah. Yang tidak kebagian silakan fotokopi sebanyak, silakan dibagikan saja. Di sini bapak-bapak berbicara tentang proses kehidupan manusia. Silakan Ustadz tolong bacakan ayat Qurannya. Buka bapak-bapak halaman pertama. Nanti dulu Pak. Nah, coba bikin dulu. Ini Ustaz untuk ibu-ibu sebagian. Ibu-ibu sebagian. Di sana jangan semuanya sebaiknya. Nah, yang di depan, yang di depan. Ibu-ibu kalau nggak kebagian. Ibu-ibu kasihan ibu-ibu. Satu untuk bertiga aja lah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون
Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Semoga diterima Allah, barokah bagi kita semua, amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu, sebelum menjelaskan ini sedikit tentang Isra Mi'raj tadi kelewat. Kalau ada pertanyaan, kok mengapa memperingati Isra Mi'raj bulan Rajab belum datang? Nah, ini masalah. Perlu diketahui para bapak ibu, hari raya dalam Islam ada dua macam. Satu Id, dua Dzikro. Kalau Id harus tepat waktu. Idul Fitri, boleh nggak Idul Fitri tanggal 20 Ramadan? Nggak boleh. 5 Syawal boleh nggak? Nggak boleh, harus 1 Syawal. Idul Adha maunya Syawal saja bisa? Nggak boleh. Id itu harus tepat waktu. Tapi kalau dzikr peringatan, jadi peringatan Isra Mi'raj tidak salah. Tiap hari juga bagus memperingati Isra Mi'raj. Betul? Ini untuk meyakinkan saja bahwa kapan saja hari-hari untuk sifatnya memperingati itu sah-sah saja. Kita lanjutkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Dan demi kami telah cipta, demi nyata kami ciptakan manusia, firman Allah. Min sulalatin min tin, dari sari tanah. Kalau Nabi Adam bapak kita dari tanah, kalau kita dari sari-sari tanah. Orang tua kita makan jengkol, lenca, makan sepi, makan gula, makan roti, jadi darah, kemudian bercampur. Itu sulalatim mintin. Kemudian setelah menjadi darah atau mani, summa ja'alnahu fi qararim makin. Lihat halaman 2. Sulalatim mintin, kemudian jadi nutfah kita ini. Setelah nutfah para bapak ibu, kemudian alaqoh. Apa alaqoh? Darah kental. Dijelaskan ini oleh hadis, berapa lama? 40 hari. 40 hari berupa air mani, kemudian darah kental 40 hari, kemudian nutfah alaqoh, kemudian mudghah, sekepal daging. Daging sekepal telur ayam, Bu. Sekepal telur ayam. Kemudian Allah menciptakan idhom tulang. Coba kalau kita nggak ada tulangan, Ibu, bisa duduk nggak? Bisa berdiri nggak tanpa tulang? Nggak bisa. Kemudian Allah tulang dibungkus dengan daging. Coba kalau kita ada tulang tanpa daging, duduk di kursi ini nanti akan cepat habis, nanti tajam. Diganyal aku daging, Bu. Allah Maha Adil. Kalau pada pantat itu tebal dagingnya, kalau di atas Pak, di jidat ini tipis. Ini untuk sujud. Kok mengapa ayam itu ada jaweran? Biar jago tidak perlu sujud. Tapi Allah ciptakan manusia jidat seperti ini untuk sujud. Nah, Allah menciptakan alaqoh, kemudian mudghah, kemudian idhom tulang. Maka saunal idhoma lahma, dibungkus tulang dengan daging, Kemudian Allah menciptakan khalqan akhara, makhluk yang lain, artinya manusia sempurna sebagai bayi. Usia berapa itu? 120 hari. Karena itu para bapak ibu ulama ada banyak yang memfatwakan yang paling afdol syukuran nikah. Syukuran hamil berapa bulan, Bu? 4 bulan. Bagaimana kalau 7 bulan? Bagus. Tiap bulan oke. Hanya paling afdol usia 4 bulan. Mengapa? Karena begitu usia 4 bulan Allah mengutus malaikat untuk menentukan takdir, umur, rizki, bahagia dan celakanya. Di sana ditentukan. Di sana kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah,
khalqan akhara. Di sana ibu-ibu kita diciptakan satu tempat yang disebut fi qararim makin, tempat yang terpelihara, bukan dari baja tapi dari selaput tipis. Tapi kalau kadang-kadang kemar di sana Bu, tetangga bahkan masih family itu kemar 3. Ada di Amerika kemar 8. Moga-moga orang Ciledug jangan mengalami repot. Betul Bu? Ibu melahirkan repot? Kapok? Ngalus. Aduh, manusia ngidam repot, hamil repot, wahnan ala wahnin, Masya Allah. Tapi itu keadilan Allah ibu-ibu. Coba kalau tikus berapa ekor satu kali melahirkan? 6. Pakai bidan enggak? Enggak. Tapi manusia, ya itulah takdir Allah begitu. Kemudian khalqan akhara fatabarak ahsanul khaliqin. Allahul ladzi akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian, ya disebut wiladah, melahirkan. Nah, setelah melahirkan ada kitab khusus ibu-ibu, bapak-bapak, ta'atul abil muslim fi tarbiyatil aulad fi marhalatit tupulah. Tanggung jawab seorang bapak yang muslim terhadap anak yang baru lahir. Bagaimana orang tua terhadap anak yang baru lahir atau sejak hamil? Nomor 1, menjaga istri saat hamil, jaga perasaannya, jaga fisiknya, jaga makanannya. Ini sangat berpengaruh kepada janin atau bayi yang di dalam kandungan. Syekh Abu Yazid Al-Bustami, seorang wali ibu-ibu, mengeluh kepada ibunya, "Ma, mengapa saya sholat 40 tahun belum nikmat sholat 40 tahun? Kami kira-kira ada apa ini? Waktu dulu ngandung. Aduh anakku, dulu waktu emak ngandung, lihat tetangga menjemur kue, kemudian emak itu nyolek. Biasa ngidam sok culak colek sokabita." Betul Bu? Ari geus hayang teh ngidam mah bea karep. Anak, ibu pernah nyolek kue basah di tetangga, secolek waktu hamil, dan tanpa tetangga itu 40 tahun tidak nikmat salat. Secolek. Setelah minta ridho kepada tetangga, alhamdulillah Abu Yazid Al-Bustami merasa nikmatnya sholat. Jadi waktu hamil hati-hati, istri itu jangan bingung, istri jangan jatuh, istri jangan mengalami kecelakaan, harus dijaga. Nah, ya, muraatul abi, mura'atu zaujati asna alhamli. Yang kedua, isbatun nasab, menetapkan keturunan, bahwa ini adalah benar-benar keturunan ini ayah, ini ibu melalui pernikahan. Itu sangat penting itu. Ya. 2, begitu lahir apa Bu? Nomor 3, al adzan wal iqomah fi udhunil maulud, adzan dan iqomah pada telinga bayi. Dianjurkan yang paling afdol adzan siapa? Ayahnya. Adzan sebelah kanan, iqomah sebelah kiri. Kok mengapa disuruh adzan bayi? Ini bayi begitu lahir ibu-ibu, setan lahir. Di sini berebut dengan setan. Kalau dengan setan lari. Karena itu kalau mau ngusir setan adzan. Ini Bu kebiasaan di sana, kebiasaan di kampung saya. Kalau datang ke tempat-tempat yang angker, dia itu suka takut tapi tidak adzan. Jadi kalau ada tempat-tempat yang takut jin, adzan. Kalau dengan adzan setan akan lari, ya. Setan akan lari. Jadi sunat iqomah dan adzan di telinga
bayi. Bahkan disunatkan adzan bukan telinga bayi saja, ketika akan sholat, ketika bayi lahir, ketika masuk dalam kubur sunat, ketika ada angin puyuh. Kalau dulu nenek-nenek saya suka melemparkan itu tuh, apa tuh, kuhkuran di sana mah tuh, tempat ngerok kalapa. Mun hujan gede teh dialungkeun kuhkuran teh. Hujan-hujan kuhkuran dialungkeun. Mending adzan. Nah, kemudian apabila ada orang marah, sunat adzan. Tepukuh-pukuh jelema teh ngambek adzanan. Kemudian sapi ngamuk rek mencit kurban, sapi ngamuk, sunat adzan. Kemudian mau masuk rumah yang baru diisi, ibu sunat adzan. Sunat adzan ya. Banyak. Lihat aja dalam kitab yang Tolibin tanya Pak Ustaz aja lah gitunya. Kemudian ibu-ibu bayi itu disunatkan nomor 4 at-tahnik. Apa itu tahnik? Mengunyah, cari orang soleh, kemudian mengunyah umpamanya kurma yang manis-manis, kemudian dioleskan kepada bibir bayi. Sunat. Suka Bu ya? Itu tapaul agar anak itu soleh. Kemudian ibu-ibu yang kelima, kewajiban itu adalah menyusui. Kewajiban saya nyusuan. Kewajiban siapa menyusui? Kewajiban bapak. Kudu menang kuliah si ibu tiba. Gitunya. Nah ini ibu insya Allah ya. Berapa tahun Bu menyusui? 2 tahun. Wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilaini liman arada rodoah. Masa menyusui boleh 2 tahun, boleh kurang, haram lebih. Karena ini anak bontot mau terus aja sampai 8 tahun nyusui, jangan, gak usah, cukup 2 tahun. Dan yang paling baik susu adalah air susu ibu. Mengapa Rasulullah pernah disusui oleh beberapa ibu-ibu dari pegunungan? Karena watak yang menyusui ibu akan turun kepada yang disusui. Coba bayangkan kalau kita punya bayi dititipkan ke sapi, ke susu kaleng, nanti anaknya bahaya. Karena ibu-ibu harus disusui dengan air susu ibu. Kemudian yang keenam, tasmiyah, memberi nama yang baik, dan diusahakan nama itu tahu artinya, itu paling abdolnya ya. Yang ketujuh, akikah ibu. Apa? Kapan akikah? Hari ke-7 atau 14 atau hari ke-21 atau hari ke-40 atau kapan saja mampunya. Bagaimana Pak, saya ini sudah tua, mau kurban, ekah belum? Boleh 1 ekor kambing, niat ekah, niat kurban, boleh. Kembali, ekah akikah belum, tapi mau kurban, bagaimana ini? Boleh niat kurban dan niat akikah. Bagaimana kalau dengan sapi kurbannya 7 orang? Boleh. Banyak amal-amal, 1 amal 2 niat. Ibu-ibu di bulan Ramadan pernah datang halangan, kemudian mau kodok di bulan Syawal, boleh niat kodok sambil niat sunat Syawal, sah. Dapat sunat nyawalan, untung. Nyawalan ongko, kebagian pahalanya, dan juga pahala kodok. Yang ke-8, mencukur rambut, disunatkan Paris itu yang itu Paris jatuh tuh, ambil tuh, aduh, sini sini sabar, duduk sabar, duduk lagi kan nanti jadi mau balik tonang ya, amin ya, ya duduk ya,
Duduk sini, duduk. Ya, duduk. Ya, dipangku sama Abah ya. Iya. Ayo aku ngaji kan. Ya. Nah, ibu-ibu, banyak amal-amal satu niat, satu amal beberapa niat. Contoh niat ngaji, Ibu. Nawaitu ta'alluma, aku berniat ngaji. Litolabi ridallahi, untuk mencari ridho Allah. Wa izalatil jahli, dan menghilangkan kebodohan dari diri. Wa ibqail islami, untuk teguhnya Islam di muka bumi. Wa syukri ala nikmatil akli wa sihatil badan. Satu amal boleh beberapa niat. Nanti ada sedekah di sini, ada tertulis. Yang ke-9 apa tuh? Khitan. Ayo, kapan wajibnya dihitan anak laki-laki? Hitan. Wajibnya dihitan ibu ketika wajib sholat. Kapan wajib sholat? Ketika baleg. Jadi di antara dosa badan adalah membiarkan anak sudah baleg belum dihitan. Biasanya balegnya kita itu adalah 15 tahun. Usahakan di bawah 10 tahun sudah di. Nah, lihat halaman 3. Wiladah, mula-mula manusia lahir. Begitu lahir ibu-ibu, bayi namanya sobi kalau laki-laki, kalau perempuan sobiyah. Kemudian ningkat kepada periode tiplun anak, 4-6 tahun sampai 10 tahun sampai 12 tahun. Kemudian setelah tiplun ada murohik. Murohik itu lewat masa anak sebelum baleg. Jadi menjelang baleg itu disebut murohik. Kemudian setelah murohik nisfus sababah. Nisfus sababah itu ibu-ibu remaja atau sababah itu pemuda. Kemudian masa pemuda. Setelah masa pemuda kemudian kahlun. Nah, menjelang dewasa 25-30. Kemudian pusuyuhoh, yaitu setengah tua. 40-50. Mangga MW sama umur sabaraina. Berapa tahun umur kita? Ada umur 60, rarasaan 16 tahun. Nisfu suyuhoh. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, dari mulai umur ini mengalami dalam ilmu pendidikan tentang ilmu jiwa anak, apa yang harus disampaikan kepada anak ini beda setiap tahunnya, tiap tingkatannya. Karena itu muru auladakum as-shalah inda sab'in. Kapan anak mulai belajar sholat? Minimal usia 7 tahun paling cepat sudah belajar sholat. 10 tahun masih belum sholat, cepret yang tidak berbahaya, boleh ya. Nah, kemudian ibu-ibu menjelang dewasa. Nah, ini kalau menurut kewajiban, sebenarnya kewajiban orang baleg, ibu. Jadi kalau orang tua membiarkan anak tidak bisa baca Quran, tidak bisa sholat sampai baleg, dan orang tua tidak berusaha untuk itu, maka orang tua itu berdosa. Nah, bukan mungkin, salah satu upaya untuk bertanggung jawab di hadapan Allah, menitipkan anak kita pada lembaga pendidik. Ya Allah, semoga pondok pesantren khususnya di wilayah Padaherang dan Ciamis Pangandaran ini, ya Allah, di mana saja lembaga pendidikan baik SD, SMP, sanawiyah, aliyah, pondok pesantren, semoga dibarokah didik anak kita, amin. Untuk menjadi generasi yang islami, amin. Amin ya robbal alamin. Semoga ini ibu-ibu ini tanggung jawab kita ini. Coba bayangkan, mantaroka waladahu jahilan pakana kullu dzanbin minhu alaih. Barang orang tua meninggalkan anak bodoh, tidak tahu Islam, tidak tahu sholat, tidak tahu Quran, tidak tahu ibadah, maka seluruh dosa anak untuk orang tua nanti di kala mati. Naudzubillahi min. Coba bayangkan Pak, kalau anak soleh, wa waladun solihun yad'u, sampai kepada orang tua. Anak soleh itu adalah amal orang tua.
Dan kita jangan henti-hentinya berdoa semoga anak soleh. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nah, nanti ada ibu-ibu, nanti ada doa untuk anak soleh, ada di sini. Ada. Selanjutnya suyuhoh, umumnya manusia tidak ada yang abadi di dunia ini mengalami enam kematian. Dan kematian itu tidak tertib, betul Bu? Jadi seperti pohon kelapa, buah kelapa, ada yang muda jatuh. Kalau mau es kelapa muda, yang muda yang diambil. Kalau mau bikin minyak goreng, yang tua yang diambil. Tapi yang tua pasti mati. Yang muda pasti mati. Jadi umur relatif. Nah, karena itu oleh Allah ibu rahasiakan. Dan mati itu ada dua, husnul khotimah, su'ul khotimah. Karena itu kita harus siap-siap BBM. Apa BBM, Bu? Bahan bekal mati. Bukan bahan bakar minyak, boleh. BBM bahan bakar minyak, semua manusia tersentuh dengan BBM. Saya emang gak punya motor. Tumpak ojek make naon? Make bensin. Jadi semua manusia tersentuh oleh BBM, betul. Semua manusia perlu BBM. Nah, kita juga harus siap-siap BBM. Bekal bahan bekal mati. Apa tuh? Bahan bekal mati. Bahan bekal mati. Mengapa diistilahkan bahan? Bahan itu bisa bagus, bisa tidak. Bisa menyelamatkan, bisa mencelakakan. Apa BBM kita? Nah, ini siap-siap. Apa itu BBM-nya? Satu, ibu, umur. Umur itu bahan bekal mati. Semua yang telah meninggal, mereka menyesal ingin kembali lagi ke dunia dan ingin beramal soleh. Hatta idza ja'al mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu sholihan mimma taraktu. Begitu datang ajal, ya Allah kembalikan lagi aku ke dunia ini. Rek naon maneh teh? Mau apa kamu ke dunia? La'alli a'malu sholihan taraktu. Aku akan melakukan amal-amal soleh yang pernah aku tidak lakukan dulu waktu hidup. Bapak-bapak, betapa bahagianya kita masih hidup saat ini. Alhamdulillah. Ini adalah kesempatan. Dosa sebanyak mungkin masa lalu, mari kita tobat saat ini. Allah mengampuni, amin ya rabbal alamin. Pasti Allah mengampuni. Ini mahanya umur. Ini mahanya umur, bapak-bapak. Jadi setiap detik umur ini, setiap saat akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. BBM, satu umur ibu, kedua sehat. Allahu Akbar. Saya punya tetangga desa, Bu, sakit mata. Dia dibawa ke rumah sakit Bunut Sukabumi, tidak mampu. Katanya ini harus ke Jakarta. Di Jakarta ke Bandung, ke Cicendo. Di Cicendo juga tidak mampu. Ini harus ke Jakarta, ke Sibiset, Cipto Mangunkusumo. Kata dokter Cipto, ibu, ini ada urat mata yang keseleo. Allahu Akbar. Urat mata keseleo, dokter teu mampu. Jadi mata saja berapa puluh penyakit yang ada di mata. Alhamdulillah. Tanya we diri, lila maca HP, lila maca Quran. HP juga insya Allah baca Quran. Nah, mata ini mahal. Itu baru mata, belum telinga, belum kaki. Coba kalau hitung penyakit, belum ginjal, belum paru-paru. Kita sehat, alhamdulillah. Allahu Akbar. Semoga kita sehat lahir batin, amin. Ya Allah, semoga kita sehatkan lahir batin yang hadir di sini, ya Allah.
anak-anak kita juga sehat lahir batin, amin. Sehat lahir, sehat batin. Sebab manusia itu ada yang sehat lahir, sehat batin, ada yang sakit lahir, sakit batin, ada yang sehat lahir, sakit batin, ada yang sehat batin, sakit lahir. Yang paling bagus yang mana? Sehat lahir batin. Mana contoh orang sehat? Makan enak, segala macam dimakan, batang bambu juga dimakan, betul? Batang bambu ambil rebungnya, iris, tumis, habis. Gitu bekieun gitu, jelema mah bekieun. Eta lamun sehat dohir, sehat batin, tahajud getol, alhamdulillah. Duha, baca Quran, sedekah, puasa, itu tidak ada yang tidak enak. Mengapa? Karena batinnya orang yang sedang sakit panas, kasih makan gau, buah-buah pahit, makanan pahit. Mengapa? Karena sakit dohir. Kok mengapa ini? Suruh tahajud berat, baca Quran berat, segala macam berat. Ngapa ini? Karena sakit Karena itu berdoa semoga lahir batin. Bu, sekarang berbicara BBM. 1 umur, 2 sehat, 3 harta. Harta itu adalah bahan bekal mati. Harta itu bisa membahagiakan, bisa mencelakakan. Umur juga bisa membahagiakan, bisa mencelakakan. Kesehatan bisa membahagiakan, bisa mencelakakan. Tergantung kita ngaturnya. Ini diarahkan kepada ridho Allah atau tidak. Artinya segala pemberian dari Allah semoga kita bisa mengarahkan untuk mencapai ridho Allah. Nah, di sini ibu-ibu, begitu manusia meninggal masuk alam barzah, panjang nih, masih panjang nih berbicaranya. Alam barzah. Alam barzah itu kapan? Mulai mati sampai hari kiamat. Dan hanya 2 alternatif. Mungkin raud dia jannah, taman dari taman surga, au huparun min huparina, huparatun min huparinar, atau lembah dari lembah neraka. Semoga kita surga, amin. Semoga saudara-saudara kita yang telah wafat ya Allah diselamatkan dari siksa kubur, amin ya robbal alamin. Setelah alam barzah, ibu-ibu, aba baas, bangun dari kubur, lihat. Kemudian ada nasar, digelar menuju mahsyar. Kemudian dihisab amal, walatus alunna yauma idin naim. Kemudian ada sirat, jembatan antara mahsyar dan surga. Nah, di sana Allahu Akbar, moga-moga diselamatkan, amin. Para bapak ibu, untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat tidak ada jalan lain kecuali iman dan takwa selama hidup ini, dan penuh dengan amal soleh, baik hubungan dengan Allah maupun hubungan dengan manusia. Dan di antara amal-amal soleh itu adalah sedekah. Inilah ayat Qurannya, ibu-ibu lihat, perhatikan, silakan dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun.
أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Semoga barokah, amin. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang amanu yang beriman, la tulhikum, jangan memalingkan, melupakan, menyita perhatian. Apa? Amwalukum, harta-harta kalian, waladukum, dan anak-anak kalian, an dzikrillah, dari zikir kepada Allah. Jadi jangan terhalang kita mengabdi kepada Allah, zikir, sholat dan lain sebagainya karena anak dan harta. Wa may yaf'al, dan barang siapa yang melakukan dalika, hal itu, lupa kepada Allah karena harta dan anak, faulaika humul khasirun, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Wa anfiqu, dan berinfaklah kalian, orang-orang mukmin, mimma, dari harta-harta, razaqnakum, yang telah kami berikan kepada kalian, min qabli ayyatia ahadakumul maut, sebelum datang kepada kalian, fayaqula, maka mereka, dia akan kata, Rabbi laula akhartani, ya Allah Tuhanku, akhirkan, undurkan umurku ya Allah, geserkan ajalku ya Allah, ila ajalin qarib, sebentar saja. Mau apa? Fa'as-sodako, aku mau bersodako, wa aku minas solihin, dan aku akan menjadi orang yang soleh. Walayu akhirallah, lan abad, tidak akan mengakhirkan Allah, tidak akan melambatkan Allah, nafsan, kepada satu diri atau yang lainnya, idza jaa ajaluha, apabila sudah sampai ajalnya. Kita sudah ada ajal ini ibu-ibu. Ajal kita sudah ditentukan oleh Allah. Kita tiap hari itu semakin dekat, semakin jauh kepada ajal. Jadi ini semuanya calon kematian, calon mati. Jadi kepada makin dekat, makin dekat. Mau piknik kemana yo? Ke Jakarta atau wajarah ke Surabaya? Ini geus sasadiaan. Saminggu deui geus nyieun leupeut. Di bejaan ku panitia jeung rek balik deui. Ieu mah teh di bejaan. Wala yuakhirallah, Allah tidak akan mengakhirkan idza jaa ajaluha, wallahu khabirum bima ta'malun. Hendaklah bersedekah. Sedekah ada dua. Ada sedekah zakat, ada sedekah sunnah di luar zakat. Zakat padi 1 ton 1 kuintal, itu bukan hak kita, hak fakir miskin, hak mustahik. Berdagang apa saja silahkan, yang modalnya 80 gram emas kali 1.200, 1.290 juta, modalnya apa saja yang halal, wajib zakat tiap tahun. Melihara kambing 40, wajib zakat 1 tahun 1. Ya. Nah, kemudian ini itu zakat, itu sedekah wajib, sedekah sunat. Mari kita ikutin niat sedekah sunat ini. Niat sedekah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu as-sadaqata li taati amrillah ailil ibadah wali itba'i sunnati rasulillah. Halaman 4. Wali itba'i sunnati rasulillah wali husnil khotimah wali hibdi mitati su'i mitati wali ziyadatil umri wali dab'il bala wal amrod wali tathiril mali wal badan minadz dzunub
wali izalatil bukhli wal fakri wal kibri wal itqoi min adzabil wa adzabin nari wa idkhalis surur al mu'min wa syukri ala nikmatil akli wa sihatil badan wali taksiril ikhwan wa du'aihim. Itu niat sedekah. Artinya niat sedekah, satu, melaksanakan perintah Allah atau ibadah, dua, karena mengikuti sunnah Rasul, tiga, agar husnul khotimah. Ibu, bapak, meninggal yang baik itu menurut ulama, satu, meninggal di malam Jum'ah atau hari Jumat, dua, hari Arafah, tiga, akhir Ramadan menjelang Idul Fitri, keempat, setelah sedekah. Keempat, setelah sedekah. Setelah sedekah wafat, itu diantara wafat yang baik. Kemudian untuk menjaga dari mati sedang maksiat, naudzubillah. Kelima, untuk menambah umur, panjang umur insya Allah. Keenam, untuk menolak bencana dan penyakit. Ketujuh, untuk mensucikan harta dan mensucikan badan dari dosa. Kedelapan, untuk menghilangkan sifat fakir. Ketujuh, untuk menjaga diri dari siksa kubur dan siksa neraka, untuk menggembirakan orang mukmin. Dan ke-11, memperbanyak saudara dan doa dari mereka. Nah, ini bapak-bapak, ibu-ibu, ini adalah sedekah sunat, ya. Contohnya ini hanya umpama saja. Umpamanya begini, Bu, Mbak, kita dapat rezeki. Apa ini? Umpamanya 100.000. Kita ambil 10.000, Bu. Jadi bikin kantong di rumah itu, bikin kotak kecil. Sebab kalau langsung diberikan itu kecil, mungkin kurang begitu gembira mereka. Kumpulkan dulu. Ini dapat nih, jual kelapa dapat berapa? Dapat 50.000. Ambil. Kalau bisa 10%-nya. 5.000 simpan. Dapat lagi rezeki. Oh, ini mah rezekinya sebulan sekali umpamanya. Ambil 10%, berapa? 3 juta, ambil 100.000. Yang 300.000 tukarkan kepada 5.000-an, simpan tiap pagi. Jadi yang penting itu rutinnya, jangan sekaligus. Sedekah 100.000 setahun teh sedekah entong gitu. Jadi rutinnya ini yang penting. Khairul amal adwamuha wa in qalla. Sebaik itu rutin sekalipun kecil. Punya rezeki 10.000, ambil 1.500, 2 kali sedekah, simpan dulu di kotak, di kantong atau di tas yang sudah tidak dipakai. Nanti pada bulan waktu-waktu tertentu dibuka. Bagaimana cara pembagiannya? Nih, ini hanya contoh, Bu. Silahkan bagaimana ngaturnya bapak-bapak, silahkan saja. Umpamanya dibuka itu ada 1 juta, 20% cinta agama Allah, 20% dari 1.200.000. Kita sedang kemana? Sedang ke Banjar atau ke Tasik. Di jalan ada yang minta sumbangan, kasihkan. Ya. Jadi ada yang bikin masjid, kita harus ikut andil, Bu. Mudah-mudahan kita waktu naik sirot nanti cukang jembatan, oke, ayo masuk sini. Ini masjid yang kau bangun. Alhamdulillah. Jadi bangun masjid jangan di masjid kita saja, di mana saja kita ikut bangun. 20% cinta Allah, 20% cinta Rasul, maulidan, rajaban, sedekah karena Rasul umpamanya. Nah, selanjutnya ibu-ibu untuk guru, ya, siapkan untuk guru. Kemudian 15%, 15.000 untuk orang tua. Kalau orang tua sudah tidak ada, ibu-ibu sedekahkan kepada yang membutuhkan. Dan niatkan, ya Allah, sampaikanlah pahala ini untuk orang tuaku. Begitu caranya. Kemudian ibu-ibu untuk anak yatim, miskin atau orang sakit, apa orang lemah. Kapan memberikannya? Sebelum subuh. Begitu bangun tidur kita sedekah. Insya Allah. Sedekah itu tanpa sab'ina balaan, 1 kali sedekah 70 balahi. Berapa, Pak? Kita mampunya 2.000, ya 2.000 simpan.
Coba bayangkan kalau pagi-pagi kita sedekah kepada anak kecil aja 2.000, belum tentu dia belum tentu nerima, tapi dikumpulkan dulu. Itu teknisnya. Kebaikan sedekah 5 di dunia. Ya sayang ya. 5 di dunia. 1 membersihkan harta, 2 membersihkan badan dari dosa, 3 menolak bencana dari penyakit, 4 membahagiakan orang lain, 5 menambah barokah pada harta. 5 di akhirat ibu bapak. 1 pelindung dari panasnya siksa neraka, 2 diringankan dalam hisaban, 3 diberatkan dalam timbangan kebaikan amal, lewat dengan selamat pada jembatan atau sirat, 5 bertambah derajat kemuliaan di surga di akhirat. Kemudian boleh dilihat ini dalam sarah tafsir Sawi juz 4 halaman 10 halaman 616. Bagaimana sedekah sunat yang sempurna amalnya? 1. Nah, di sini ada dikutip ibu-ibu, la yakunu shadaqatu hasanan, ini kata ulama. Ulama menyampaikan ayakuna halalan. Pertama, qala ba'dul ulama al-qardu la yakunu hasanan hatta yajma'a ayusopan asaroh. Sedekah yang sempurna kebaikannya harus ada 10 macam katanya. 1, hendaklah bersedekah dari barang 1, baca saja ya. 2, dari harta yang paling baik. 3, bersedekah harta kita juga membutuhkan, kita butuh, sedekahkan. Aya sedekah imah hulu pedak geus teu didaang kalak dibikeun. Sedekah dengan yang kita membutuhkan, memberikan sedekah kepada yang lebih membutuhkan. Lihat ibu-ibu, siapa kira-kira sekitar kita yang sangat membutuhkan, itu sedekah. Kemudian hendaklah bersedekah dengan sembunyi, ini sedekah sunat. Kalau zakat harus wajib terang-terangan agar tidak jadi fitnah, ini sedekah sunat. Keenam, hendaklah bersedekah dengan tidak diiringi dia menyakiti. La yutbi'una manna wal adza. Bersedekah karena Allah tidak ria, menganggap yang tidak berharga. Begini, kita sedekah barang yang baik, tapi perasaan kita ini tidak baik, ini mahal, menurut kita tidak ada apa-apanya. Tapi kalau kita menerima dari orang lain, sekalipun barang itu tidak ada harganya, kita anggap itu barang berharga. Kalau kita sedekah, sekalipun barang yang berharga, jangan menganggap itu barang berharga. Itu adab-adaban sedekah. Ibu-ibu nanti fotokopi saya. Bersedekah hanya karena Allah, kemudian bersedekah dari harta yang paling disukai, tidak memandang diri kita lebih mulia daripada yang diberi. Awas, apabila kita bersedekah, jangan sekali-kali punya perasaan bahwa diri kita lebih baik dari orang lain. Nah, di sini ibu-ibu ada wiridan Fatihah, silahkan baca saja dengan ada. Kemudian ada doa untuk anak, mendoakan anak ya. Allahumma barik li fi auladi wala tadurrahum wa wafiqhum li taatik. Ini terlalu malam, kasihan. Warzuqhum birrahum. Allahumma sukhum ilaika bi asal mahabbah wa syauqi ilaik bi wijahatil karomah wa tauqi hatta yasulahum mudau. Silahkan dibaca saja. Nah, itulah ibu-ibu di antara yang bisa disampaikan. Untuk lebih barokah kita untuk bersalawat dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Salatullah mullah Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Anak gagak di pohon cengkeh
burung bangau terbang di malam, agar anak kita soleh, yuk ngaji di Baitus Salam. Salatullah Allah ala Toha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Pohon turi sisi sawah, pohon mangga, pohon pala, putri solih solihah, puncak bahagia orang tua. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Puasa ninten dibawa ka parapatan, punten abdi hampunten samudaya. Salatullah salamullah ala Yasin ala Toha Rasulillah, salamullah ala Yasin Habibillah. Pohon dada, pohon pala, durian dari Bekasi, mohon maaf, sekian terima kasih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulih ajmain amin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat, wa taqdilana biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat, wa tarfauna biha indaka ala darajat, wa tuballighuna bi aqsal ghayati al khairat fil hayat ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka maj'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana tafarruqan maksuman minal bala wal fitnah. Allahumma rabbana la tada' lana fi maqabina hadza dzanban illa ghafarta wala hamman illa farajta wala lan illa hadaita wala asiron illa yassarta wala aiban illa satarta wala asiron illa yassarta wala maridon illa syafaita wala maitan illa rahimta wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qad yassarta bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu badeng hampunten. Badeng hampunten Bapak, hampuntennya upami aya nu kasinggeung, apa yang tersinggung, apa yang tidak berkenan, apa yang menyentuh di hati, itu bukan kesengajaan, itu kebodohan, mohon maaf. Dan ada yang salah, Allah, semoga Allah memaafkan, amin. Semoga Rasul memaafkan. Bapak sepulangnya dari sini semoga mendapat rahmat dan ampunan Allah. Yang punya maksud semoga kabul, yang punya penyakit semoga sembuh, anak-anak pada soleh, usahanya semakin maju, pulang sini jadi orang kaya hati, kaya dohir, kaya amin ya robbal alamin. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.